Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-8 ya. Silakan buka modulnya halaman 36. Membahas al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8. Yaitu tentang haramnya darah seorang muslim ditumpahkan. Haramnya darah seorang muslim ditumpahkan dan haramnya harta seorang muslim diambil tanpa hak. Ya, apa itu maksudnya? Nah, insya Allah kita akan pahami ketika kita menerjemahkannya ya, dan saat dijelaskan nanti. Perhatikan ketika Ustadz baca hadisnya. Ustadz mohon antum semua perhatikan cara membacanya ya, panjang pendeknya dan harokatnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kita terjemahkan hadisnya. Terjemah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, siapakah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu? Ibnu Umar ya, atau nama aslinya adalah Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Maka dipanggil juga Ibnu Umar, ya, anak laki-lakinya Umar. Ibnu Umar mempunyai saudara kandung perempuan, yaitu Hafsah. Nah, Hafsah ini adalah istrinya Rasulullah juga. Ibnu Umar adalah salah satu dari para sahabat yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Apa itu Al-Abadilah Al-Arba'ah? Yaitu 4 sahabat yang bernama Abdullah. Mereka yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abdullah bin Az-Zubair. Nah, mereka semua terkenal sebagai pemberi fatwa. Kemudian Ibnu Umar masuk Islam bersama ayahnya saat Ibnu Umar masih kecil ya ketika itu. Dan Ibnu Umar juga ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Kemudian pada usia 13 tahun Ibnu Umar ingin ikut ayahnya dalam perang Badar. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolaknya karena masih terlalu kecil ya Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Ya. Berarti sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, ya ini dia Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini jumlahnya periwayatan hadisnya sekitar 2630 hadis. Karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi ya. Rasulullah pergi, Ibnu Umar sering ngikutin ya. Makanya beliau termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah
Abu Hurairah, ya. Bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah memuji Ibnu Umar dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Ia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Ya, kemudian singkatnya, Ibnu Umar wafat pada tahun 72 atau 73 Hijriyah, ya. Kita kembali ke terjemahan hadis, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat." Jadi Rasulullah, ya, ketika itu dan para sahabat, nah ini yang memerintah adalah Allah, ya. Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerangi orang-orang yang belum masuk Islam ketika itu, ya. Nah, ketika syarat untuk masuk Islam yaitu pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka, kalau mereka menyerah, ya, mereka orang-orang yang belum masuk Islam ini menyerah kemudian ingin bersyahadat, ya, berarti diterima, ya, masuk Islam. Mereka bersyahadat, setelah itu apa? Mendirikan sholat, setelah itu menunaikan zakat. Jadi bagi mereka yang tidak mau masuk Islam ketika itu, maka Rasulullah perangi mereka sampai mereka masuk Islam, ya, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan semua itu, maka darah dan harta mereka telah terpelihara dariku, ya. Jadi tadi, ya, orang-orang yang sudah bersyahadat kemudian menunaikan sholat dan tadi mereka yang sudah mengucapkan syahadat kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka aman dariku, yaitu dari Rasulullah, untuk tidak diperangi, ya. Kalau sudah masuk Islam sudah, ya, aman, tidak diperangi, ya. Kecuali jika ada hak Islam menuntut hal tersebut. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang yang sudah masuk Islam tadi misalkan membunuh, ya, maka boleh dibunuh, ya, artinya dikisos, ya, dibalas dengan bunuh juga. Misalkan ada seseorang yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya dibunuh juga dengan sengaja, ya, istilahnya adalah kisos. Kemudian yang berhubungan dengan harta juga apa? Misalkan mereka di antara orang yang sudah masuk Islam membunuh juga, ya, membunuh tapi tanpa sengaja, ya, tidak disengaja, maka boleh juga diambil hartanya, ya. Diambil hartanya sekitar, kalau membunuh tidak sengaja itu sekitar 100 unta mungkin, ya. 100 unta itu mahal, ya. Unta harganya mahal, ya. Dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini maksudnya hati mereka, ya. Apa yang ada di dalam hati-hati mereka yang telah masuk Islam, itu yang tahu hanya mereka dan Allah, ya. Jadi urusan hati itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menghukumi seseorang secara zahirnya saja, yang bisa kelihatan saja di kita, ya. Ketika mereka mengucapkan syahadat, kita dengar, ya, kita tahu, ya enggak?
mereka kemudian mendirikan sholat, kita bisa melihat ya. Kemudian ketika mereka menunaikan zakat, kita juga bisa melihat. Maka kita menghukumi sesuai yang bisa kita lihat saja secara zahirnya. Adapun kalau mereka menyembunyikan dalam hati mereka, misalkan mereka dalam hatinya masih mengingkari ya, atau tidak ikhlas dalam mengucapkan syahadat, dalam mengerjakan sholat, dalam membayar zakat, mereka tidak ikhlas, ya maka itu diserahkan kepada Allah ya. Allah yang tahu hati para hamba-hambanya ya. Biasanya ya seperti itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya di dalam hati mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Laqad arsalallahu rusulahu wa anbiya'ahu wa arsala ma'ahum kutubahu liyanshuru dinallah fi kulli arja'id dunya wa yartafi'u dinullah ala kulli al-adyan wal milalil ukhra. Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya dan mengirimkan bersama mereka kitab-kitabnya untuk menyebarkan dinullah atau menyebarkan Islam di setiap penjuru dunia agar meninggikan Islam di atas agama-agama yang lain. Faqamu jami'an bikullil mahamil lati kullifu biha wa badhalul ghaliya wan nafis wa dhahhu bi anfusihim ila an wasalatid da'watu lil khalqi fanqasamu fariqaini. Fariqun insyaraha sadruhu lil Islam wa fariqun akhar ghasyiya qalbuhu ad-dhalal. Dan mereka semua ya, para rasul tadi telah menjalankan setiap tugas yang dibebankan atau diperintahkan Allah. Mereka mengerahkan atau berusaha dengan sebaik mungkin, bahkan mengorbankan diri-diri mereka demi tersampaikannya dakwah kepada makhluk. Kemudian manusia terbagi menjadi dua kelompok dalam menerima dakwah Rasul tadi ya. Kelompok yang hatinya menerima agama Islam, maka masuklah ke dalam Islam. Dan kelompok yang lain ada juga yang hatinya tertutup oleh kesesatan, maka tidak masuk Islam. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Yang pertama, man nataqa bisyahadataini wa yuqimus shalah wa yu'tiz zakah faqad haruma damuhu wa maluhu wa man lam ya'ti biha halalud dami wal mal. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka haram darahnya untuk ditumpahkan atau diperangi, dan haram pula hartanya. Ya, haram pula hartanya diambil atau diganggu. Dan barang siapa yang tidak melakukan tadi yang disebutkan, maka halal darah dan hartanya. Ya, jadi bagi mereka ya yang sebelumnya belum masuk Islam ya, orang-orang kafir dulu yang non muslim sebelum masuk Islam, kemudian mereka masuk Islam ya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh lagi ya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil hartanya secara cuma-cuma ya, tidak boleh diambil hartanya sembarangan. Dan ingat juga bahwa dulu Rasulullah memerangi orang-orang kafir dulu ya, itu juga ada ketentuannya ya, tidak sembarangan langsung Rasulullah menyerang mereka, tidak, tapi tidak semua orang kafir itu diperangi ya, karena orang-orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kafir harbi, kemudian ada kafir zimmi, kemudian ada kafir mu'ahad, kemudian ada kafir musta'man. Nah, yang boleh diperangi ketika itu adalah apa? Orang-orang kafir harbi ya, orang-orang kafir yang memerangi kita ya, maka kita harus membela diri dan wajib untuk melawan. Nah, orang-orang kafir yang memerangi kita lah yang akan kita perangi ketika itu ya.
Baik. Dan barang siapa yang tidak melakukan tadi, ya, yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak mau masuk Islam, maka halal harta dan darahnya, ya, boleh dibunuh ketika itu. Kemudian faidah yang kedua, hisabul khalqi 'ala Allah Ta'ala wa da'i 'alaihi at-tabligh faqat. Faidah yang kedua adalah hisab makhluk itu terserah kepada Allah Ta'ala, ya, hisab atau perhitungan amalnya nanti, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya manusia hanya bisa menghukumi secara zahirnya saja, ya. Manusia hanya bisa menghukumi apa yang nampak di depan mereka saja. Adapun apa isi hati dari orang yang telah masuk Islam tadi, ya, itu Allah yang tahu, ya. Allah yang akan menghisapnya nanti, yang akan memberi balasan kepada orang-orang tersebut, ya. Adapun seorang dai, ya, seorang dai di sini, ya, yang mendakwahkan Islam, ya. Adapun seorang dai hanyalah menyampaikan saja, ya. Menyampaikan saja. Dan hidayah itu apa? Di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan dia hidayah, maka masuk Islam. Kalau Allah tidak berkehendak memberi hidayah, maka tidak akan masuk Islam, ya, orang tersebut. Buktinya apa? Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang saja, ya. Pengikutnya ada yang 2 orang, ada yang banyak juga. Dan ada juga nabi yang tidak mempunyai pengikut, ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu hak Allah, ya. Allah yang akan memberikan hidayah. Adapun nabi dan rasulnya dan para dai hanya bisa menyampaikan saja, ya. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ustaz mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.